Kembali kita mau lihat dua ayat ini mendapat sorotan penegasan berulang-ulang untuk kita mau mendapat suatu visi terindah dari firman Tuhan supaya kita menjalani hidup ini dengan penuh uh, kepastian bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan adalah menjadi pegangan satu-satunya untuk hidup kita. Ya, Matius 6 ayat 33 bunyinya demikian. Sebab itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian yang bagian yang kedua dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-29 bunyinya begini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dua ayat ini sebenarnya kita mau membahas dan mau melihat kedalaman dan maksud Tuhan terhadap umat manusia di bumi ini. Dengan dua ayat firman Tuhan ini nanti kita akan melihat, mendengarkan bahwa tentunya hidup kita di dunia ini hanya memiliki satu tujuan. Ya, satu tujuan. Itulah sebabnya di dalam tujuan inilah yang saya memberikan tema pelayanan perjanjian baru. Saudaraku yang terkasih, sepanjang hidup kita, pengenalan kita akan khususnya firman Tuhan dan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam mewujudkan firman-Nya itu dalam kita. Kita semakin hari semakin mengerti bahwa firman Tuhan adalah pikiran Tuhan yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini untuk kehidupan manusia. Jadi semua yang Tuhan kerjakan itu diperuntukkan bagi manusia. Maka di sini kita harus pahami bahwa Tuhan memang peduli memperhatikan umat manusia. Itulah sebabnya keselamatan itu disediakan. Maka kalau kita mau memperhatikan di dalam konteks Alkitab, ya, kalau kita membaca Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kalau kita melihat perjanjian lama, konteks pelayanannya adalah pun kita bisa sebut pelayanan perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru kita pun melihat bagaimana konteks pelayanannya juga, dan itu memberikan ciri yang kita sebut pelayanan perjanjian baru. Nah, saudara, kenapa saya memberikan tema pelayanan perjanjian baru? Karena memang kita ada dalam konteks di mana perjanjian baru itu sedang beroperasional, ya. Dia lebih menyatakan diri eksistensinya perjanjian baru. Jadi tentunya kenapa saya katakan bukan berarti perjanjian lama tidak tidak kita butuhkan, bukan. Tetapi maksudnya kita lebih dekat dengan zaman perjanjian baru. Kalau kita mau memperhatikan perjanjian lama, memang seringkali ada kesenggangan, ya, atau kesenjangan di dalam konteks kita. Karena kita ada di dalam iman Kristen, maka iman Kristen memberikan kriteria-kriteria di dalam perjanjian baru itu tidak sama dengan perjanjian lama. Ya, kalau perjanjian lama, tentunya kriteria-kriteria orang masuk dalam perjanjian yang disebut perjanjian lama, salah satunya ialah dia harus disunat, ya. Seperti Abraham harus disunat, mereka harus menjalankan Taurat-Taurat, ya, ketentuan-ketentuan Taurat. Nah, ini disebut perjanjian lama. Nah, sekarang kita ada dalam perjanjian baru. Perjanjian baru berbicara bukan mengenai sunat. Ya, perjanjian baru tidak menekankan kita kepada konteks-konteks Taurat atau pemikiran-pemikiran Taurat. Ya. Tetapi perjanjian baru apa yang menekankan kehidupan manusia di sini? Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, dikatakan di situ, carilah dahulu kerajaan Allah.
Jadi konteks perjanjian baru adalah berbicara kerajaan Allah. Jadi tentunya kerajaan Allah ini dibukakan terang-terangan. Karena apa? Karena waktunya sudah dekat. Karena kerajaan Allah ini akan datang. Maka fokus pembicaraan perjanjian baru adalah kerajaan Allah. Keselamatan, hidup kekal, masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itulah sebabnya dikatakan pelayanan perjanjian baru selalu berbicara tentang kerajaan surga. Nah, disinilah letak iman Kristen ada. Jadi iman Kristen di dalam pelayanannya itu berbicara tentang kerajaan surga. Maka kalau kerajaan surga yang dibicarakan itu adalah penegasan utama atau tekanan utamanya atau yang diprioritaskan. Ini kerajaan surga. Nah, jadi kalau kita memang memperhatikan bentuk pelayanan perjanjian baru, seringkali kalau kita perjanjian baru kita dengar kerajaan Allah, kerajaan surga, keselamatan akan tiba. Ini nada-nada perjanjian baru, pelayanan-pelayanan atau suara-suara perjanjian baru. Maka di dalam semua itu inti daripada kerajaan surga itu kita akan bertemu dengan Kristus Yesus. Nah, jadi kalau terang-terangan di situ Kristus Yesus menjadi sentral di dalam pelayanan perjanjian baru, maka tentunya disinilah pusat ibadah kita kepada Dia. Jadi Yesus Kristuslah yang akan memerintah di dalam kerajaan surga ini. Maka inilah suara perjanjian baru, pelayanan perjanjian baru. Lalu dikatakan tadi kalau di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu. Nah, makanya kata carilah dahulu ini adalah satu kata yang sangat menarik. Ya, kata dahulu ini atau dalam bahasa Yunani dipakai kata protos. Protos ini artinya kalau diterjemahkan itu yang utama. Atau kata yang lain dikatakan yang paling baik. Dari kalau ada yang baik, tapi ada yang paling baik. Jadi hal-hal yang baik di dunia ini apa saja, yang berkat, kesehatan, apalagi pekerjaan, ketentraman. Ya, itu hal-hal yang baik yang memang ada di dunia ini, yang memang kita juga butuhkan. Tetapi ada yang paling baik, yang disebut protos. Protos ini itu dia yang utama, yang paling baik. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka kerajaan ini adalah yang paling baik. Carilah itu. Itulah yang disebut protos. Makanya di dalam perjanjian baru selalu ada prioritas. Ada yang utama. Apa itu? Yaitu kerajaan Allah. Jadi kita kalau lihat kondisi sekarang ini, sejak Yesus datang ke dunia, di situ Yesus selalu menegaskan kerajaan Allah yang harus yang utama. Karena ini bukan zaman perjanjian lama. Perjanjian baru ini adalah sudah waktunya dekat dengan keselamatan itu tiba. Dengan datangnya kerajaan Allah untuk hidup manusia. Agar manusia masuk ke dalam persekutuan dengan Allah secara kekal di surga. Ini maksudnya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan hal prioritas yang paling baik, maka tentunya kita harus memperhatikan. Karena ini yang utama, yang paling baik dari hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Maka di sini kita membawa kita perhatian kita, mata kita, dan pengertian kita bahwa kita harus pandai memilih mana yang paling baik untuk kita pilih di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka berdasarkan firman Tuhan sudah menganjurkan kita, pilihlah kerajaan Allah. Sudah ditegaskan karena kata protos ini, sungguh kata ini memberikan gambaran tentang sifat dari kata itu sendiri. Bahwa kata ini adalah bentuknya tunggal. Protos itu
tunggal dan tidak ada yang lain. Jadi sesuatu yang utama itu biasanya dia hanya satu, tidak ada yang palsu atau yang digandakan. Jadi kalau protos itu artinya tunggal dan satu-satunya yang terbaik. Nah ini saudara-saudaraku kita mengerti. Jadi kerajaan Allah itulah yang terbaik dari semua yang baik di dunia ini. Contoh kalau kita memperhatikan hal-hal yang baik banyak. Semua orang boleh sekolah pintar itu baik. Semua orang boleh jadi orang yang makmur baik. Semua orang bisa sukses di jabatan, pekerjaan, politik, ekonomi baik. Itu semua baik karena memang hal-hal baik itu manusia butuhkan untuk kehidupan di dunia ini. Tapi yang menyangkut yang terbaik ialah kerajaan surga. Dan itulah yang harus kita ditegaskan untuk mencarinya. Dikatakan cari dahulu. Berarti sebelum kita mencari yang baik, kita harus mencari yang terbaik dulu. Jadi yang pertama, yang utama. Jadi katakanlah kalau kita sudah mendapatkan status kita di dunia ini, mungkin sebagai seorang yang sukses di bidang ekonomi, pekerjaan bisnis, atau kita mempunyai posisi-posisi yang baik di dunia ini dalam dunia pemerintahan. Itu gambarannya kita sudah baik, tapi itu kita dianjurkan mencari lagi yang terbaik. Carilah, jangan biarkan yang terbaik ini lewat begitu saja dari hidup kita. Jadi kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita sudah mendapatkan yang terbaik ini, kerajaan Allah. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan kata cari dahulu kerajaan Allah, apakah itu kerajaan Allah? Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah? Di dalam kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini dalam bahasa Yunani juga dikatakan basilean tuteu. Basilean itu artinya kerajaan atau kuasa kerajaan. Jadi itu ada mengandung kuasa. Jadi kerajaan Allah itu bukan suatu imajinasi yang hanya nanti terpakai pada saat di surga. Kerajaan Allah itu mempunyai kuasa dan itu sudah ada di bumi ini. Setelah Yesus datang pertama kali di dunia ini, dia menghadirkan kuasa. Dan kuasa kerajaan Allah ini apa? Kuasa melepaskan kita dari dosa. Kuasa melepaskan kita dari perbudakan iblis. Ini hal yang utama. Jadi kuasa kerajaan Allah ini sesungguhnya datang untuk menghancurkan kuasa iblis, musuh-musuh Allah yang dimana iblis sendiri telah merusak karya Allah, yaitu manusia di dunia ini, di mana manusia jatuh di dalam dosa. Nah, itulah sebabnya kerajaan Allah itu datang itu dengan kuasa. Dia datang untuk memperbaharui hidup manusia. Kuasa itu mampu membuat manusia itu menjadi lebih baik, bukan saja sekedar baik, sehingga manusia bisa bersekutu dengan Allah dalam kerajaannya. Ini kuasa. Jadi kuasa inilah yang akan membuat manusia ini bisa mengerti bahwa dia ini adalah manusia yang sangat berharga di hadapan Allah. Kuasa inilah yang akan menuntun manusia untuk terlepas dari perbudakan iblis. Ini kerajaan Allah. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah, itu berarti bahwa kita mengedepankan Allah di dalam seluruh tujuan hidup kita. Inilah prioritasnya. Jadi kerajaan Allah tentunya di situ ada nama Allah di situ. Pribadi Allah di situ. Berarti seluruh kebenaran firman-Nya itu memiliki tempat di dalam hidup kita. Inilah yang disebut mencari dahulu kerajaan Allah. Jadi satu bagian firman tidak boleh disepelekan. Jadi seluruh
seluruh firman Tuhan yang Tuhan berikan itu yang menjadi pokok utama, prioritas di dalam kita memperhatikan hidup ini. Nah, jadi di sini kita tentunya kalau sudah memperhatikan firman Tuhan, maka yang lain tidak kita butuhkan. Bisa saja filsafat, tradisi-tradisi kuno yang mengandung tahayul, itu memang tidak kita butuhkan pada saat ketika kita sudah mengerti tentang firman Allah. Ketika kita sudah mencari kerajaan Allah, maka firman Allah itulah yang utama, yang pertama dan satu-satunya. Karena protos itu artinya satu, bukan pertama. Kalau pertama pasti ada yang kedua. Tapi kalau satu berarti hanya satu-satunya. Tidak ada lagi kebenaran di dunia ini, kebenaran yang bersifat kekal yang dibutuhkan manusia. Maka protos itu artinya satu, yang paling baik, yang utama. Itu makanya firman Allah. Maka kalau sebagai kita orang-orang percaya kepada Kristus, setelah kita mendengarkan firman Allah, janganlah kita menambahkan lagi filsafat-filsafat, tradisi dan tahayul-tahayul di dalam hidup kita. Karena hidup kita ini sangat berguna di hadapan Allah. Jangan dihancurkan dengan tahayul-tahayul yang memang tidak benar, tidak mempunyai manfaat, tidak bersifat kekal. Bahkan menyusahkan banyak orang ketika banyak orang mengikuti ajaran tahayul-tahayul di dunia ini. Mereka banyak ujung-ujungnya mengalami kesedihan. Jadi kita tahu, kita sudah mengenal, setiap orang sudah mengerti apa itu tahayul, ajaran-ajaran yang memang tidak ada catatan-catatannya, hanya dari mulut ke mulut, dari orang-orang dulu-dulu, kemudian turun-temurun. Ini yang tidak perlu kita menggunakannya. Dan kalau ada orang sudah terjebak karena terlanjur sudah terbiasa dari kecil, mohon belajarlah, tinggalkan perlahan-lahan. Karena peganglah firman Tuhan satu-satunya. Jangan mendua. Karena kalau kita mendua, kita tidak ada di dalam satu mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Kita artinya menomorduakan, atau kita menganggap kerajaan Allah itu sampingan. Kalau kita memang masih memakai yang lain, tradisi dan filsafat dan tahayul sebagai pandangan hidup untuk menolong hidup kita mencari sesuatu yang bahagia, atau bahkan kalau kita berkata kita kepingin ke surga, tetapi tahayul tidak pernah mengajarkan surga, kita percaya kepada tahayul. Bagaimana bisa kita hidup secara realistis? Kita hatinya kepingin ke surga, tetapi kita menggunakan hukum-hukum tahayul di dunia ini yang tidak ada kepastiannya. Ini yang menjadi pertanyaan. Kita harus realistis dengan hidup kita. Jangan kita hanya mau ditekan dengan budaya-budaya yang memang terlanjur banyak membaur di tengah banyak orang, sehingga itu dianggap seolah itu sebagai sebuah firman. Beda. Jadi firman Tuhan itulah yang tertulis. Apa yang kita baca, itulah yang menjadi dasar pegangan. Inilah yang disebut mencari kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini memahami tentang Injil Matius tadi, bahwa pelayanan perjanjian baru itu berhubungan mencari kerajaan Allah. Tidak ada yang lain. Artinya, kalau kita sudah mendapat kerajaan Allah, maka pekerjaan-pekerjaan kita itu adalah tambahan atau sampingan. Kita boleh bekerja, sekalipun kita bekerja seumur hidup kita, atau sebagai seorang yang sampai pensiun ya. Kalau kita pensiun pegawai negeri, kita bekerja di situ. Kalau kita pengusaha sampai kita bisa bekerja, itu tetap kita kerjakan, tapi itu disebut sampingan, bukan utama. Karena pekerjaan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani. Maka kalau pekerjaan yang kita kerjakan di dunia ini, jangan sampai menghambat kita untuk mencari kerajaan Allah. Jangan sampai pekerjaan yang kita kerjakan di dunia ini menghambat kita untuk tidak mengenal firman Allah. Ini yang kita harus bisa memposisikan diri kita di dalam kita menghadap Allah,
dan firman-Nya yang sudah kita dengar. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita sudah mengerti hal ini, maka kita akan lebih jelas mengerti tujuan hidup kita. Kita termasuk orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Jadi kerajaan Allah, fokusnya kerajaan Allah ini perjanjian baru. Jadi perjanjian baru tidak menekankan tentang sunat. Perjanjian baru tidak menekankan tentang peraturan-peraturan Taurat. Tidak. Kerajaan Allah itu hanya menyangkut kuasa melepaskan manusia dari dosa. Ini utama daripada kerajaan Allah. Melepaskan manusia dari perbudakan iblis. Ini konsepnya. Maka pelayanan perjanjian baru, di sini letak kuncinya. Bahwa kita dilepaskan dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Dan kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini kekuatannya. Bagaimana dengan perjanjian lama, pelayanan perjanjian lama? Tentunya sunat itu tidak terpakai di dalam perjanjian baru. Karena perjanjian baru ini berhubungan dengan Kristus Yesus, iman kepada Yesus Kristus. Ya, jadi ini tentunya kita mendapat penjelasan bahwa memang di sini fokus-fokus yang harus kita angkat, kita perlihatkan bahwa perjanjian baru mempunyai konteks yang lebih terang kepada kerajaan Allah. Dia lebih tajam terhadap kerajaan Allah. Jadi ini menyangkut keselamatan hidup kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi ini kita mau memahami tentang kerajaan Allah ya. Jadi kerajaan Allah, kalau kita berbicara kerajaan Allah itu berarti penghancuran terhadap dosa dan iblis. Ya, ini utamanya. Baru kita menuju kepada keselamatan yang kekal di surga. Jadi di dunia ini konteksnya menghancurkan dosa dan kuasa iblis. Itu kerajaan Allah. Jadi tentunya ini yang paling utama dan yang paling baik. Protos dan satu-satunya. Nah, jadi kalau kita sudah sampai kepada kondisi seperti ini, maka kita telah menjadi bagian orang-orang dalam perjanjian baru, orang-orang yang bersekutu dengan Kristus. Maka Yesus berkata, tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu. Ini dia. Kita itu ada di dalam perjanjian baru, dilepaskan dari dosa karena kita keluar dari dosa dan iblis dan kita tinggal di dalam Yesus. Ini dia yang disebut perjanjian baru. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi kita harus bisa bedakan perjanjian baru ya. Jangan dicampur adukan perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian baru ini fokusnya di sini. Jadi perjanjian lama itu fokusnya di sunat dan Taurat. Jadi ini kita harus tahu di dalam kita memasuki dunia kita saat ini, sehingga kita menjalani hidup ini harus memang fokus pada perjanjian baru. Ya, jadi perjanjian baru ini menjadi titik terang kita menjalani perjalanan kita sampai ke puncak. Jadi pembahasan-pembahasan yang lain kita sudah tidak terlalu mengambil atau memperhatikannya ya, tapi karena kita memang sudah ditugaskan Tuhan, orang-orang di luar Israel, mereka itu adalah orang-orang perjanjian baru. Mereka orang-orang yang percaya kepada Kristus, inilah orang-orang perjanjian baru. Mereka hidup di dalam kelepasan dari dosa dan perbudakan iblis. Nah, inilah yang disebut kerajaan Allah. Nah, itu istilah kerajaan Allah. Lalu nanti kita akan menuju kepada kerajaan kekal surga, dan ini melalui jalur kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini itu bentuknya kuasa Allah yang ada di bumi. Pemerintahan Allah di bumi, dan itu nanti akan menjadi gambaran utama di surga bahwa Kristus akan memerintah kerajaan Allah, kerajaan surga di tengah-tengah orang-orang percaya. Ini saudaraku, ini yang disebut cari dahulu kerajaan Allah. Jadi kita memahami kerajaan Allah hari ini. Sekarang kita mau memperhatikan Injil Yohanes pasal 6 ayat 29. Dikatakan bahwa Injil Yohanes 6 ayat 29 bunyinya demikian.
Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Inilah pekerjaan. Yang kedua, pelayanan perjanjian baru menyangkut pekerjaan. Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dalam bahasa Yunani memakai kata argon. Argon itu adalah bahasa Yunani kalau diterjemahkan adalah ini adalah pekerjaan tunggal. Jadi contoh kalau seorang pendeta, pekerjaan tunggalnya adalah pendeta. Dia tidak bisa merangkap sebagai seorang businessman. Ya, kalau di dalam dunia sekuler orang bisa pekerjaan merangkap bisa. Kalau dia hari ini manajer di perusahaan pabrik cat, dia bisa saja konsultan di perusahaan mebel contoh. Bisa. Ini bisa dirangkap. Tapi di dalam kerajaan Allah tidak bisa. Pekerjaan Allah pekerjaannya juga tunggal, argon. Dengan proton juga tadi tunggal satu. Sedangkan pekerjaan dalam bahasa Yunani ini, pekerjaan yang dikehendaki Allah, itu diterjemahkan itu memakai kata argon. Artinya pekerjaan itu satu. Pekerjaan yang dikehendaki Allah itu diterjemahkan pekerjaan tunggal. Argon. Lalu selain kata pekerjaan tunggal, artinya yang kedua adalah pekerjaan yang dituntut. Ya, ini kata argon ya. Kalau kita lihat tadi dalam penerjemahannya itu pekerjaan yang dikehendaki Allah. Tapi kalau kita mau melihat lebih kedalamannya itu bahwa pekerjaan yang dituntut. Apa itu artinya dituntut? Itu artinya itu satu-satunya yang harus kamu kerjakan itu. Ialah apa? Percaya kepada Dia. Siapa? Percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Nah, inilah kita melihat bahwa konteks perjanjian baru adalah percaya kepada Yesus. Tidak ada tambahan yang lain. Maka fokus perjanjian baru ini adalah percaya kepada Yesus. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Firman-Nya. Maka tidak boleh ada penggandaan atau tambahan-tambahan ajaran-ajaran lain atau pengetahuan-pengetahuan manusia secara budaya maupun tradisional ditambahkan di dalam firman Kristus. Ini saudara, kita mau memahami sesungguhnya iman Kristen ini sepertinya begini. Kita harus memurnikan iman kita sampai kepada tingkat yang memang dibutuhkan, yang diinginkan oleh Allah. Bahwa hanya Alkitab satu-satunya yang harus dipakai di dalam kehidupan ini. Dari kita mulai bisa berkomunikasi hingga kita meninggal. Itu maksudnya. Jadi inilah yang dikehendaki Allah. Ialah percaya kepada Yesus yang membawa kerajaan Allah, yang membangun kerajaan Allah di bumi. Jadi yang membangun kerajaan Allah di bumi bukan siapa? Yesus. Dia yang membangun. Yesus berkata, di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku itu apa? Itu kerajaan Allah. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, dan dari perbudakan iblis, masuk ke dalam terang yang ajaib, di mana Kristus Yesus memerintah. Itu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu Yesus yang membangun dan memerintah di dalamnya. Jadi untuk memahami ini, jadi kalau orang tidak percaya Kristus, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah adalah bahasa representasi daripada surga. Karena kerajaan Allah itu di bumi, nanti surga itu juga kerajaan Allah, tapi nanti dalam suatu pertemuan yang disebut penyatuan antara kerajaan Allah dan kerajaan surga. Dua ini konsepnya sama, tapi kerajaan Allah itu ada di bumi, namun kerajaan Allah yang bersifat kekekalan itu disebut kerajaan surga yang ada di surga. Maka kerajaan Allah dan kerajaan surga ini akan menjadi satu
pada saat Kristus datang kedua kali, dan di situ yang masuk dalam kerajaan surga orang-orang yang sudah diam dalam kerajaan Allah di bumi. Itulah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini jangan kita disalahi dengan ajaran-ajaran lain bahwa di luar Kristus masih ada kerajaan surga. Tidak ada. Tidak ada keselamatan, tidak ada orang masuk surga di luar Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah membangun kerajaan Allah di bumi. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus pahami ini dengan baik. Sehingga kita tidak lagi disesatkan, dipalsukan dengan ajaran-ajaran ganda, ajaran-ajaran maya yang melayang-layang di udara, yang datangnya tidak tahu dari mana ujung pangkalnya, tidak tahu kita tahu datang dari mana, dan tidak pernah diwahyukan oleh Allah, tahu-tahu muncul. Ini kita harus lebih tegas berbicara tentang iman, karena iman ini sangat berharga, bersifat kekal. Kita tidak bisa lagi mau diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu di dunia ini yang tidak mempunyai makna, bahkan banyak menyusahkan manusia masuk tenggelam lebih dalam dosa dan kegelapan. Jadi percaya kepada Yesus Kristus itu adalah tunggal satu-satunya. Jadi kalau banyak orang saat ini mulai meninggalkan kepercayaan yang palsu, sia-sia di dunia ini dan datang kepada Yesus, itu adalah sikap yang benar. Sikap yang memang Allah kehendaki. Maka ini saudara-saudaraku, di dalam memahami firman Tuhan ini, kita akan dikuatkan. Kita akan semakin melihat dengan terang jelas bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang murni dan satu-satunya benar kebenarannya yang Allah firmankan, yang Allah kehendaki. Karena Kristus Yesus itu nyata telah datang melakukan pekerjaannya. Pekerjaan tunggal ialah keselamatan, mengampuni dosa. Kiranya kita akan memasuki hari-hari hidup kita ini dengan lebih jelas, titik terang. Iman kita, sikap kita, hidup dalam kebenaran. Itulah yang dikehendaki Allah. Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita lebih berbahagia, kita lebih bersukacita, kita lebih diberkati, kita lebih bertumbuh di dalam hidup ini. Kita sehingga kita juga ketika menjadi orang sukses, kita mengerti bahwa kerajaan Allah itu yang utama, dan kita akhirnya tidak gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita masuk di dalam doa syafaat kita hari ini. Kita mau melihat tentang hidup kita supaya kita lebih meneguhkan diri kita dan lebih dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa, Tuhan yang telah berfirman. Engkau telah memberikan wahyu-Mu, pengetahuan tentang keselamatan di dalam firman-Mu. Kristus Yesus satu-satunya tunggal yang harus dipercayai, yang telah membangun kerajaan Allah di muka bumi, yang telah memanggil banyak orang datang kepadamu. Mereka ada orang-orang yang hanya menerima panggilan Tuhan dengan anugerah yang Tuhan sediakan. Mereka adalah orang-orang kudus-Mu, jemaat Tuhan, orang-orang yang rela mau mengalami pengampunan dosa, pembaruan hidup. Maka firman-Mu ini Engkau telah tetapkan bagi kami. Kami telah mengambil keputusan untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kuasa untuk melepaskan manusia dari dosa, melepaskan manusia dari perbudakan iblis. Maka inilah upaya yang kami harus kerjakan. Kami datang kepada Tuhan dan kami juga percaya kepada Kristus, karena disitulah pekerjaan Kristus yang Tuhan kehendaki untuk digenapi, untuk diwujudkan dalam kehidupan manusia. Maka hari ini Bapa, biarkan umat-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini diteguhkan, bahkan dipulihkan lagi, diperbaharui lagi akan pandangan hidupnya untuk benar-benar memegang firman Tuhan, Alkitab satu-satunya di dalam tuntunan hidup mereka, di dalam menjalani pekerjaan, keluarga, di dalam
memegang jabatan-jabatan umum, jabatan-jabatan pemerintahan, kiranya ini menjadi dasar kekuatan supaya mereka melihat hidup ini semakin berbahagia karena telah mendahulukan kerajaan Allah. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu hari ini yang mendengarkan firman-Mu, berkati mereka secara pribadi, berkati mereka secara keluarga, berkati mereka di mana mereka bekerja, di ladang, di swasta, di perdagangan, di pemerintahan, di swasta juga, di perusahaan-perusahaan. Berkati mereka dalam kondisi apa saja, mereka yang sudah pensiun sekalipun, mereka yang masih pelajar. Tuhan berkati supaya iman yang mereka cari untuk menemukan keselamatan hidup kekal mereka temukan di dalam Dikau Kristus Yesus melalui firman-Mu yang mereka dengar hari ini. Maka berkati, berbuah-buahlah, bertambah-tambah orang-orang yang datang kepadamu diselamatkan, supaya jiwa-jiwa ini menjadi orang-orang yang diselamatkan, dimenangkan oleh Dikau Tuhan Yesus. Semua ini berharga dan berguna, dan kami mengerti bahwa kerajaan Allah itu sangat-sangat baik dan penting bagi kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami, memasuki hari-hari kerja kami di minggu-minggu besok ini. Tuhan campur tangan, berkati semua yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami kerjakan tanggung jawab kami. Tuhan berkati dan kuduskan, lipat gandakan berkat-Mu supaya kerajaan-Mu juga bertumbuh dalam kami, bertumbuh dalam damai sejahtera, bertumbuh dalam sukacita dan kelimpahan berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan. Berkati semua itu sehingga umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di muka bumi, mereka menjadi terang Tuhan, saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Kau kuduskan dan Kau berkati, lawat dan ampuni dosa-dosa orang-orang yang datang kepadamu memohon pengampunan dosa, mencari hadirat-Mu. Tuhan, bukakan pintu-pintu jalan-jalan bagi mereka, keluarga-keluarga yang masih berantakan, masih bermasalah, biar mereka pun dipulihkan, datang diberikan satu jalan-jalan yang terang, sehingga mereka dapat mengambil keputusan bahwa percaya kepada Kristus Yesus sajalah yang menjadi sumber kedamaian dan kehidupan mereka. Berkati semua keluarga kami masing-masing, anak cucu yang sedang bertumbuh, Tuhan berkati, dan biarlah masa depan mereka menjadi terang dan terus menjadi alat Tuhan di bumi ini. Kami bersuka cita karena anugerah Tuhan telah memenuhi kami. Kami telah menerima berkat-berkat Tuhan dari surga. Maka Tuhan akan memberikan lagi berkat-berkat tambahan bagi kami di dalam usaha dan hidup pribadi dan keluarga, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk semua anugerah ini, dan kami menyerahkan juga pekerjaan pemberitaan Injil, pelayanan kami terus bertumbuh berkembang, jangkau dan buka pintu-pintu ya Tuhan, supaya semakin banyak orang, siapapun boleh dapat menerima Injil-Mu, kerajaan-Mu, hidup kekal, sehingga mereka lah menjadi orang-orang panggilan dan pilihan Tuhan. Terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah mendengar doa kami, dan kami mohon anugerah Tuhan dari surga turun atas kami semua, kasih daripada Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kami hari ini terus sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima
bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih firman dan kuasa dan urapan yang Tuhan berikan hari ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.